Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Tidak Menyerah. Kita tahu cerita tentang Daud melawan Goliat. Mungkin sudah sangat hafal sekali ya, di dalam 1 Samuel 17. Di situ Daud melawan Goliat ya. Daud itu kecil ya, badannya kecil, dia melawan Goliat yang tinggi besar, dengan tingginya 3 meter lebih. Tetapi Daud dengan keberaniannya, dia tidak menyerah dengan keadaannya sehingga dia dapat menjadi pemenang. Nah, kita lihat pribadi Daud itu kenapa tidak menyerah. Yang pertama, Daud percaya akan kekuatan Allahnya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 37 dikatakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud itu percaya akan kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini kita mempunyai masalah yang seperti Goliat ya, seperti raksasa di dalam pikiran kita, kekuatan dan ketakutan, jadilah seperti Daud. Dia percaya akan kekuatan Allah sehingga Daud menjadi pemenang. Karena itu tetap percaya pada kekuatan Allah dan Bapak Ibu Saudara pasti akan menjadi pemenang. Dan yang kedua, kenapa Daud tidak menyerah? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-34 sampai ke-35. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow, ternyata Daud itu seorang yang pemberani. Kenapa Daud tidak menyerah? Karena dia seorang yang pemberani. Dia berani menghadapi masalah. Ketika kambing dombanya akan diterkam oleh singa maupun oleh beruang, dia akan melawan. Dia mempunyai strategi untuk melawan musuhnya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi Goliat seperti Daud, Daud juga tahu kelemahan Goliat, yaitu dia mempunyai mata yang rabun. Ya, kalau nggak percaya kita baca nanti di ayat yang 43. Goliat mengatakan kepada Daud, anjingkah aku sehingga engkau membawa tongkat untuk melawan aku? Padahal Daud itu membawa batu. Nah, dari sini dia melihat bahwa Goliat itu ternyata matanya rabun. Jadi dia punya strategi untuk mengalahkan. Dia melemparkan batu tepat di dahinya, dan akhirnya Goliat itu mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah seperti Daud. Ketika engkau mempunyai kekhawatiran, ketakutan dengan musuhmu, dengan Goliat-Goliat, dengan raksasa yang menakutkan, percayalah kepada kekuatan Tuhan. Tidak menyerah seperti Daud, karena Daud percaya akan kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, dia seorang pemberani yang berani menghadapi musuhnya. Paulus mengatakan bahwa di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi apapun masalahmu saat ini, pikiranmu yang seperti raksasa, kekhawatiran, ketakutan, anakmu tidak berubah-berubah, suamimu tidak berubah-berubah, kondisi keuanganmu menurun saat ini, percayalah, taklukkanlah di bawah Kristus, maka kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami seperti Daud, kami menjadi pemenang Tuhan. Kami tidak pantang menyerah. Apapun yang menjadi raksasa dalam hidup kami percaya akan kekuatan Allah.
Dan yang kedua, akan berani melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.